Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang unbestimmte Artikel, bestimmte Artikel, dan Negation Indativ. Tapi sebelum masuk ke presentasinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Dia Anjeli Putriani dan kedua rekan aku. Nama aku Lutfi Dwi Handayani dan saya Fauzia Fatimah. Langsung aja masuk ke materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Lutfi. Sebelum itu kita izin share screen dulu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang unbestimmte Artikel. Unbestimmte Artikel itu digunakan untuk kata benda yang tidak pasti. Atau unbestimmte Artikel digunakan untuk benda atau sesuatu yang belum diketahui pasti. Dan hanya dipergunakan untuk kata benda dalam bentuk singular. Unbestimmte Artikel sendiri itu dibagi menjadi 3 gender. Yang pertama, eine untuk maskulin, einen untuk feminim, dan eine untuk netral. Contohnya seperti einen Frau, einen Blume, ein Kind, ein Autos. Unbestimmte Artikel digunakan ketika sesuatu atau seseorang untuk pertama kalinya dibicarakan atau sesuatu yang tidak jelas. Atau bisa diartikan unbestimmte Artikel digunakan ketika seseorang berbicara untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jia. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu bestimmte Artikel. Dalam bahasa Jerman, artikel selalu berada sebelum kata benda. Ada bestimmte Artikel atau pasti dan unbestimmte Artikel atau tidak tentu dalam bahasa Jerman. Nah, ada 3 jenis kelamin gramatikal dalam bahasa Jerman, yaitu ada maskulin, feminim, dan netral. Ada juga artikel bestimmte Artikel yang berbeda dalam bahasa Jerman. Artikel der digunakan untuk kata benda maskulin, artikel die digunakan untuk kata benda feminim, dan artikel das digunakan untuk kata benda netral. Nah, teman-teman bisa diingat ya aturan ini, yaitu bentuk plural atau jamak dari kata benda maskulin, feminim, dan netral selalu sama. Nah, terus ada lagi nih, nominatif itu menjawab pertanyaan where dan was. Datif menjawab pertanyaan when. Genitif menjawab pertanyaan wasn't, dan akusatif menjawab pertanyaan when atau was. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh partner saya yaitu Dea. Oke, halo semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu negation indatif. Nah, datif sendiri itu apa sih? Datif sendiri itu adalah bentuk kata atau benda kata ganti yang dipengaruhi oleh kata kerja dan preposisi datif. Nah, datif dalam bahasa Jerman juga digambarkan sebagai objek tidak langsung di dalam kalimat. Nah, lalu ada juga Frageword pada kasus datif. Frageword sendiri itu artinya kata tanya ya. Nah, di dalam bahasa Jerman, kata tanya dapat digunakan untuk mengetahui kasus. Kasus sendiri itu ada nominatif, ada akusatif, ada datif, dan genitif yang dimiliki kata benda atau kata ganti di dalam kalimat dengan bantuan kata tanya. Nah, contoh dari Frageword sendiri itu bisa seperti ini. Misalnya, contohnya, Wem gehört das Auto, yang artinya siapa yang punya mobil itu? Nah, itu jawabannya das Auto gehört dem Mann. Nah, dem Mann itu adalah kata benda yang memiliki kasus datif karena fungsinya di dalam kalimat sebagai objek tidak langsung dari kata kerja gehören. Nah, terus contoh kalimat di atas dapat ditanyakan dengan kata wem ya, yang tadi itu kan wem gehört das Auto. Nah, selanjutnya ada artikel adjektif pada kasus datif.
Nah, apabila kata benda memiliki kasus datif dan didampingi dengan artikel atau adjektif, maka artikel dan adjektif tersebut juga memiliki kasus datif. Nah, juga nih contoh bentuk artikel, adjektif, artikel dan adjektif pada kasus datif ya. Contohnya maskulin itu deman yang bestimmte artikel, sedangkan yang unbestimmte artikel itu eine Mann. Lalu yang feminim ada der Frau dan einer Frau. Lalu ada neutral, dem Kind dan einem Kind. Nah, selanjutnya adalah pronomen pada kasus datif. Nah, apabila kata benda memiliki kasus datif dan didampingi atau digantikan dengan pronomen, maka pronomen tersebut juga memiliki kasus datif. Nah, pronomen sendiri itu ada contohnya seperti mir, yang artinya saya, dir, kamu, im, dia, ir, dia, im, dia, tapi dalam artian benda ya. Yang ir tadi dalam artian dia perempuan. Lalu ada uns, yaitu kami atau kita. Ada euch, yaitu kalian. Lalu ada ihnen, mereka. Dan ihnen, Anda. Atau yang biasanya itu baru kenal itu pakai kata ihnen. Nah, kita lanjut ke soal ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nomor 1. Ich nehme bir. Itu jawabannya ein. Kenapa? Karena bir itu artikelnya adalah das. Yang kedua, zwei. Itu adalah contohnya si, ruf, Freunder, an. Itu jawabannya adalah eine. Karena Freunder itu artikelnya adalah die. Drei, imahen, fur, di party, kuhe. Itu jawabannya ein. Karena kuhe mempunyai artikel der. Untuk soal selanjutnya akan dibacakan untuk akan kita ada ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, gehört das Auto dem Mann? Nah, untuk itu jawabannya adalah nein, das Auto gehört ihm nicht. Kayak yang aku bilang tadi ya, kalau misalnya pakai datif, im yang laki-laki, maksudnya R yang laki-laki itu diganti menjadi im. Artinya dia yang laki-laki. Kan ini menggunakan pertanyaan Denman kan. Berarti sudah jelas itu untuk laki-laki. Lalu selanjutnya adalah Geben Sie mir Blumen? Jawabannya adalah nein, ich dir keine Blumen schenken. Nah, di sini untuk datif itu menggunakan keine seperti yang aku sebutin tadi ya. Keine Blumen schenken. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Cia. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya, yaitu tentang bestimmte artikel. Nah, di sini ada contoh soal yaitu mengenai Schreiben Sie dan bestimmte artikel und dan plural. Nah, yang pertama udah dicontohnya yaitu nama, yang artinya nama. Untuk artikelnya der Name, dan kalau menjadi plural yaitu jadi die Namen. Terus yang kedua ada Straße. Straße ini kalau diartikelkan menjadi di Straße. Di Straße, dan kalau menjadi plural akan menjadi di Straßen. Nah, terus yang ketiga yaitu untuk artikelnya di Studentin. Plural menjadi di Studenten.
Double N ya teman-teman. Studentingan. Oke. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kita menentukan artikel dari kata-kata benda nih teman-teman. Yang pertama ada Renseher yaitu TV, artikelnya yaitu der. Terus yang kedua ada butter atau butter, itu artikelnya adalah di. Dan yang terakhir yaitu auto atau mobil, artikelnya adalah das. Oke, mungkin itu aja untuk itu soal yang bisa kami sampaikan. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kalau misalnya ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.